Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejahtera Ali SPD. Saya mahasiswa PPG BAD 1 tahun 2025 di LPTK UI Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sekaligus guru kelas di Min 5 Kota Banda Aceh. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya membuat video pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar di kelas kita, kelas 6 ya. Nah, Bapak ingin lihat kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Tolong Ukasya pimpin doanya. Semua padahkan tangannya. Yang semangat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita telah membaca doa dan minta kepada Allah agar pembelajaran hari ini diberkahi, diberikan ilmu yang banyak kepada kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tentunya hari ini belajarnya lebih semangat daripada hari kemarin. Oke, siap untuk belajar semuanya? Siap ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu judulnya adalah bilangan bulan ya. Sebelum Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian mengetahui tentang bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kelas 4 pernah belajar namanya bilangan caca. Tahu bilangan caca? Bilangan caca itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka hari ini kita akan belajar lagi namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terbagi kepada 3. Ada bilangan bulat yang negatif, ada bilangan bulat yang positif, dan ada juga 0. 0 itu bukan negatif, bukan positif. Baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih kita mengenal bilangan bulat? Kalian punya kulkas di rumah? Punya kulkas ya? Nah, suhu dalam kulkas itu dingin apa tidak? Dingin ya, kalau kita masukkan ke dalam freezer itu sangat dingin sekali ya. Oke, maka suhu yang dingin itu kalau kita bacanya dia bisa diukur. Nah, maka dia menggunakan bilangan bulat. Contohnya misalnya es, ya bisa saja negatif 20 misalnya, ya negatif 10. Sementara kalau air panas itu bisa suhunya sampai 100 derajat Celcius. Nah, itu contoh bilangan bulat. Coba Bapak ingin di antara kalian adakah yang mengetahui contoh bilangan bulat
yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu penyelam? Pernah mandi di kolam? Ada nyelam. Nah, kalau kalian pernah dengar ada penyelam, ada ketinggian gunung ya. Gunung paling tinggi ini namanya apa? Everest ya. Itu dihitungnya dari permukaan air laut. Dari atas permukaan air laut. Maka dari atas permukaan air laut itu nilainya adalah positif 1, 2, 3 sampai ribuan, misalnya ya, ribuan meter. Oke. Sementara kalau penyelam ingin mencari ikan misalnya, itu adalah contoh bilangan negatif. Nah, dia menyelam dengan kedalaman 3 meter. Jadi dia bilang bulannya adalah negatif 3. Ikan berada di kedalaman 50 meter. Maka dia dalam keadaan jaraknya adalah negatif 50. Oke, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menemukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilang bulat dengan tepat. Kemudian kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilang bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sekarang kalian akan melihat video pembelajaran. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, positif, dan nol. Di mana bilangan negatif berada di sebelah kiri nol, sementara yang positif berada di sebelah kanan nol. Bisa kita lihat pada garis bilangan berikut ini. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kebalikannya, semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Berarti bilangan negatif paling besar itu adalah negatif 1. Ya, di antara bilangan negatif yang paling besar adalah negatif 1, karena dia berada di paling kanan di antara bilangan negatif yang lainnya. Bilangan negatif dan positif adalah bilangan yang saling berlawanan. Negatif 1 atau bisa dibandingkan 1, lawannya adalah positif 1. Negatif 2, lawannya adalah positif 2. Ayo sama-sama ikutin, kita menyanyi bersama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera citrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Sekarang Bapak jelaskan kembali. Kita anggap bilangan bulat positifnya itu kancing positif. Sedangkan bilangan bulat negatifnya adalah kancing negatif. Setiap ada satu kancing positif dan satu kancing negatif, ketika kita jumlahkan hasilnya 0. Oke, ada pasangan kancing positif dan kancing negatif, hasilnya adalah 0. Itu dulu yang pertama yang harus diingat. Oke, kita coba penjumlahan. Nah, misalnya 2 ditambah 3. Nah, ini mudah sekali ya. 2 tambah 3 berarti ada berapa kancing positifnya? 2. Letakkan di atas.
Lalu dijumlahkan dengan kancing positif atau negatif? Positif. Letakkan di bawah juga positif. Sebanyak 3. Sekarang kita hitung. Apakah ada yang jadi 0? Pasangannya jadi 0 ada? Tidak ada. Maka semuanya bernilai positif. Kita hitung. Ada berapa kancing positif? 1, 2, 3, 4, 5. Di 2 tambah 3 hasilnya 5. Sekarang bagaimana kalau kita jumlahkan dengan bilangan negatif? Ya, coba lihat ini. Bagaimana kalau negatif 3 ditambah 5? Maka kita buat kancing apa di sini, Nak? Kancing negatif sebanyak berapa buah? 3 buah. 1, 2, 3. Oke, lalu di bawahnya kita letakkan kancing positif atau negatif? Sebanyak berapa buah? 5. Kita buat berpasangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat tanda positifnya. Mari kita lihat ada berapa yang berpasangan. Ada 3 yang berpasangan. Maka yang tersisa adalah kancing positif atau negatif sebanyak berapa? 2. Jadi jawabannya negatif 3 tambah positif 5 adalah positif 2. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Nah, definisi dari pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan. Kurang tanda kurang kita ubah jadi tambah, tapi cari lawan bilangan di depannya. Mana contohnya? 5 dikurang negatif 2. Sekarang kita ubah dulu sebelum kita cari. Pertama kita letakkan angka 5. Lalu kurangnya kita ubah jadi tambah. Lawan dari negatif 2 berapa, Nak? Berapa? Positif 2. Berarti jadinya 5 tambah 2. Kalau kita buat kancing bilangan, kita buat yang di atasnya berapa buah? 5 buah. Yang di bawahnya berapa buah? Sama-sama positif ya. Sehingga kita hanya tinggal menghitung ada berapa buah kancing positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu bagaimana kalau contohnya seperti ini? Negatif 6 dikurang 3. Nah, ingat tanda kurangnya kita ubah jadi tanda tambah. Tapi cari lawan dari bilangan yang akan kita ubah. Kita tulis apa dulu yang pertama? Negatif 6. Kurangnya kita ubah jadi lawan positif 3. Negatif 3. Mari kita buat kancing bilangan. Ayo. Yang pertama di atas kita buat berapa, Nak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kancing apa kita buat? Kancing negatif ya. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita jumlahkan dengan ini. Berapa buah kita buat? 3 buah. 1, 2, 3. Tapi kancingnya kancing positif atau negatif? Negatif juga. 1, 2, 3. Ada yang berpasangan atau tidak? Kalau tidak ada berpasangan, kita hitung semuanya. Mari kita hitung ada berapa kancing negatif semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi negatif 9. Sehingga negatif 6 kurang 3 hasilnya adalah negatif 9. Coba sebelum kita mengerjakan soal-soal, Bapak ingin lihat adakah di antara kalian yang bisa menyelesaikan langsung soal yang Bapak buat. Ya. Siapa yang bisa menyelesaikan soal ini? Negatif 4 ditambah positif 7. Silakan. Langsung dibuat kancingnya ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Askar. Oke, mudah ya. Negatif 4 ditambah 7 hasilnya adalah positif 3. Misal sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan tugas dalam kelompok, ya.
Silakan duduk kelompoknya seperti yang biasa kita tentukan ya. Silakan ini. Coba dibaca, ini adalah lembar kerja kalian ya. Yang pertama ada sedikit petunjuk pengerjaannya. Kemudian di belakang ada soal. Di soal ini lihat, ini ada dua jenis soal. Yang pertama soal biasa, yang kedua adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Lihat di kertas yang seperti Bapak pegang. Oke, silakan dikerjakan, dibuat kancing-kancingnya. Silakan diskusikan bersama teman. Menampilkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Tadi Bapak lihat ada dua kelompok yang lebih cepat. Bapak panggil terlebih dahulu dari kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kedua tim yang telah kasih. Baik anak-anak sekalian, kita telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Ya, mari kita bersama-sama melihat kembali apa hasil belajar kita pada hari ini. Ya, yang pertama, bilang bulat itu terdiri dari apa saja nak? Bilang bulat, negatif, positif, dan nol. Oke, dengan menggunakan kancing bilangan itu lebih mudah. Ketika ada satu bilangan positif dengan satu bilangan negatif, maka hasilnya adalah nol. Oke, nah kemudian untuk pengurangan bilangan bulat lebih mudah kita ubah dengan menjadi menjumlahkan lawan. Kurangnya kita ubah jadi tambah. Kemudian bilangan lawannya kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Baik. Siapa yang ingin membuat kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Silakan. Kesimpulannya adalah yang pertama bilangan bulat terdiri dari 3. Untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif, kita lebih mudah menggunakan kancing bilangan. Kemudian untuk pengurangannya kita ubah tanda kurang menjadi tambah dengan mengubah lawannya. Bila bilangan positif menjadi negatif, bilangan negatif jadi positif. Insya Allah kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Setelah ini Bapak akan berikan tugas nanti
dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan